Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kali ini saya akan membawakan tema tentang pendekatan profetik dalam dakwah Islamiyah dan memanai dari pesan-pesan moral kegiatan atau pelaksanaan kita menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Bahwa kita mengacu kepada ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini setidaknya mengandung tiga pesan besar dari profetik yang ini sesungguhnya adalah sangat diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah bahwa puasa itu adalah juga di dalamnya merupakan pesan yang ta'muruna bil ma'ruf, mengajak agar kita bisa mencapai kepada derajat umat yang khair ummah, sebaik-baik umat. Maka kita harus mengajak agar mengajak untuk amar ma'ruf, mengajak pada kebajikan. Yang dalam konsep profetik ini, Dr. Kunto Wijoyo, seorang budayawan dan cendekiawan muslim itu mengatakan bahwa sesungguhnya adalah ini merupakan kegiatan humanisasi. Puasa itu adalah identik dengan humanisasi, memanusiakan manusia. Karena apa? Ending dari puasa ini adalah bagaimana kita dengan melakukan puasa yang itu tidak makan, tidak minum, dan mencegah hal-hal yang membatalkan puasa. Itu semua adalah ujungnya adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian di akhir Ramadan itu adalah kita menuju kepada kehidupan yang fitrah, kehidupan yang fitri. Itulah humanisasi, memanusiakan manusia. Kita menuju kepada kehidupan yang serba fitri, serba suci, lahir dan batin. Yang kedua adalah pesan dari moral ini adalah kemudian watan haun anil mungkar. Watan haun anil mungkar ini adalah liberalisasi, artinya pembebasan. Kita itu puasa ini adalah sedang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibebaskan dari kungkungan hawa nafsu kita agar bisa terbebas. Karena apa? Bahwa puasa itu kan sesungguhnya adalah imsak, menahan, agar kemudian kita bisa terbebas dari hawa nafsu, dijajah oleh hawa nafsu. Itulah liberasi, itulah pembebasan. Yang ini sesungguhnya merupakan wujud kecintaan Allah kepada hambanya, yaitu dengan dilaksanakannya, disyariatkannya puasa Ramadan ini. Ini wujud kecintaan Allah, agar kemudian manusia ini dengan puasa itu sesungguhnya bisa mencapai sebut derajat yang mutakin itu, yaitu dengan kita membebaskan dari kungkungan, dari penjajahan hawa nafsu itu. Kita harus bersabar bahwa kita dari mulai fajar sampai dengan terbenam matahari kita itu kemudian berpuasa, dan kemudian nanti kita akan mencapai iftar. Itulah bersabar, dan semua apa yang mengganggu, yang menggoda kita, kita hindarkan, kita hindari semuanya, agar kita menjadi orang yang betul-betul bisa bersabar dalam puasa ini. Karena apa? As-shaimu nisfu sabri. Puasa itu adalah sebagian dari sabar. Inilah yang kemudian dimaknai secara profetik itu, bahwa kita sesungguhnya sedang membebaskan diri kita, dan kemudian implikasi sosialnya adalah jangan kemudian kita itu hanya ingin menjadi orang yang baik untuk diri sendiri, tapi baik untuk orang lain. Itulah kuntum khaira ummah. Kemudian yang ketiga adalah transendensi. Kita pada akhirnya kemudian ingin mencapai kepada derajat yang dicintai oleh Allah, dan kemudian kalau kita sudah mencintai Allah dan Allah akan mencintai kita. Itulah kemudian pesan yang bisa diinikan dari puasa ini, dengan kemudian memahami nilai-nilai humanisasi, kemudian nilai liberasi, dan kemudian transendensi itu kemudian bahwa Ramadan jangan hanya dipahami dan dilaksanakan secara rutinitas, tapi bagaimana bisa bermakna yang lebih luas, bahwa puasa itu juga tidak sempurna jika tidak
ikuti dengan misalnya mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, terutama zakat fitrah. Ini kan sesungguhnya adalah di samping kita secara vertikal adalah merupakan wujud ke tanggung jawab moral kita pada Allah, menjalankan syariat Islam, dan juga adalah ini bermakna horizontal. Bagaimana keberadaan kita itu menjadi khairul ummah, kuntum khairul ummah, sebaik-baik umat itu memiliki makna yang lebih luas, bahwa kita memperhatikan aspek-aspek sosial, bahwa dengan puasa ini juga kita bisa merasakan bagaimana kehidupan lingkungan kita, agar mereka juga bisa hidup dengan layak, dan kemudian kita santunilah mereka. Itulah makna yang terdalam dari puasa yang kita laksanakan sekarang ini. Mudah-mudahan di Ramadan tahun 1442 ini kita betul-betul menjadi hamba Allah yang kuntum khairul ummah, sebaik-baik umat yang memberikan kemanfaatan. Karena apa? Bahwa kemanfaatan itu adalah khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah bisa memberikan kemanfaatan. Allah mensyariatkan puasa sesungguhnya adalah agar kita menjadi orang yang sebaik-baiknya. Maka kemudian kemanfaatan itu bukan hanya dirasakan oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita, atau yang notabene muslim saja, tapi adalah untuk seluruhnya, baik itu yang muslim maupun non-muslim. Itulah makna yang kita ambil, yang mana terdalam dari humanisasi, liberasi, dan transendensi dari pelaksanaan kita melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa yakum, walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.